Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Fikri dengan NIM 2892170015, S1 Manajemen, Prodi Manajemen, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang artificial intelligence secara umum. Daftar isi sejarah artificial intelligence, pengertian artificial intelligence secara umum, perkembangan artificial intelligence, cara kerja artificial intelligence, dampak artificial intelligence, dan manfaat kecerdasan buatan. Pertama, sejarah artificial intelligence. Istilah dari kecerdasan buatan pertama kali diciptakan pada tahun 1956 dan hingga saat ini menggunakannya semakin populer ditinjau dari segi peningkatan daya dan penyimpanan komputasinya. Untuk tahap riset awal proyek artificial intelligence terjadi sekitar tahun 1950-an dengan tujuan mengeksplorasi topik penyelesaian masalah dan metode simbolik. Pada tahun 1960, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat juga mempunyai keinginan untuk mengembangkan dan melatih komputer agar memiliki penalaran seperti manusia secara mendasar. Sekitar tahun 1970, proyek DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) berhasil menyelesaikan studi kasus mengenai pemetaan jalan. Dan di awal abad ke-21 tepatnya pada tahun 2003, DARPA juga sukses untuk menghasilkan asisten pribadi cerdas. Selain itu, teknologi artificial intelligence terus mengalami perkembangan hingga saat ini masuk pada program yang lebih detail lagi. Dengan menerapkan algoritma dari deep learning, pembelajaran secara mendalam, di mana kecerdasan buatan yang dikembangkan mampu untuk mengerjakan tugas dan memberikan solusi secara lebih kompleks dengan kondisi yang lebih bervariatif. Pengertian artificial intelligence merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya manusia. Kecerdasan buatan suatu mesin dibuat oleh manusia melalui algoritma pemrograman yang kompleks. Kecerdasan buatan atau disebut juga artificial intelligence merupakan teknologi di bidang ilmu komputer yang mensimulasikan kecerdasan manusia ke dalam mesin komputer untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia, bahkan bisa lebih baik dari manusia. Perkembangan teknologi di era revolusi industri semakin berkembang dan banyak digunakan oleh berbagai kalangan. Dengan adanya penggunaan teknologi tersebut dapat membantu dalam setiap aktivitas manusia menjadi lebih efektif, efisien, dan optimal. Artificial intelligence adalah salah satu istilah yang sering Anda dengarkan saat ini di era revolusi industri, baik di negara maju maupun berkembang. Tentunya di berbagai negara bersaing dalam mengembangkan berbagai perangkat yang lebih advance serta dapat terotomasi secara wireless, hingga akhirnya istilah artificial intelligence atau kecerdasan buatan menjadi terobosan baru dalam dunia IT untuk mengembangkan produk dan perangkat lunak yang mampu untuk mengatasi masalah atau problem secara lebih cerdas tanpa harus menunggu perintah atau instruksi dari manusia. Perkembangan artificial intelligence. Kemunculan konsep kecerdasan buatan pertama kali ditemukan setelah Perang Dunia Kedua oleh seorang matematikawan dan filsuf muda bernama Alan Turing pada tahun 1947. Alan Turing beranggapan bahwa jika manusia bisa mengolah informasi dan memecahkan masalah juga membuat keputusan dari informasi tersebut, maka mesin juga bisa melakukannya. Dilansir dari Science in the News, dari kerangka logis tersebut, Alan Turing membuat suatu makalah pada 1950 tentang bagaimana membangun mesin cerdas dan cara menguji kecerdasan mereka. Sejak saat itulah artificial intelligence berkembang pesat hingga sekarang. Saat ini komputer telah menggunakan kecerdasan buatan berdasarkan pemrograman logika, di mana komputer dapat mengolah stimulasi yang diberikan manusia menjadi suatu keputusan berdasarkan ahli. Misalnya perangkat lunak yang bisa mengenali suara manusia dan melakukan perintah sesuai dengan suara yang diberikan. Ada juga program komputer yang diciptakan untuk bermain catur dan dinamakan Deep Blue IBM.
Hebatnya, WIBM dapat mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov pada tahun 1997. Artificial Intelligence terus berkembang dengan tujuan menciptakan kecerdasan yang mirip dengan manusia. Misalnya, sebuah robot yang dikembangkan oleh Cynthia Brezel bernama Kismet. Kismet dapat mengenali dan menampilkan emosi selayaknya manusia. Tidak hanya seputar robot, artificial intelligence juga melingkupi sistem otomasi mesin, misalnya mobil dengan kemampuan autopilot atau menyetir sendiri. Cara kerja artificial intelligence yaitu bekerja sesuai dengan algoritma pemrograman pada sistem komputer yang diberikan dalam proses pembuatannya atau yang kita buat. Algoritma pemrograman kerangka berpikir dari artificial intelligence dalam proses berbagai jenis data. Dilansir dari Brookings, algoritma pemrograman artificial intelligence memerlukan data yang banyak dan kuat agar komputer dapat membedakan pola yang berguna. Dengan banyaknya data juga algoritma yang kompleks, mesin seakan-akan dapat berpikir sendiri, membuat keputusan, belajar, dan juga beradaptasi. Dampak artificial intelligence memiliki banyak dampak, baik seperti meningkatkan efektivitas kerja. Sistem dengan kecerdasan buatan cenderung bekerja lebih cepat, akurat, dan minimal kesalahan yang diakibatkan oleh kelelahan juga kecerobohan. Dengan adanya kecerdasan buatan dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan pengobatan medis. Misalnya sistem bedah Da Vinci yang menggunakan teknologi robot untuk melakukan operasi yang lebih presisi, akurat, dan minim trauma pada pasien. Adapun dampak negatif dari artificial intelligence adalah perubahan besar yang ia timbulkan pada sistem kerja umat manusia, di mana banyak pekerjaan akan dilakukan oleh mesin dengan kecerdasan buatan. Dikhawatirkan menggeser tenaga kerja manusia dan menyebabkan pengangguran. Keberadaan mesin dengan kecerdasan buatan dapat memperbesar kesenjangan sosial, karena para investor juga perusahaan artificial intelligence akan meraup banyak keuntungan, sedangkan masyarakat yang digantikan kerjanya oleh mesin akan mengalami kemiskinan. Artificial intelligence yang dapat beradaptasi dinilai menakutkan karena bisa saja sampai pada tahap mereka tidak memerlukan manusia lagi sebagai master mereka. Dengan kata lain, mesin dengan kecerdasan bisa saja mengabaikan perintah maupun kontrol yang diberikan manusia dan berjalan sesuai kehendaknya sendiri. Facebook bahkan telah menghentikan eksperimen artificial intelligence ketika kedua robot bernama Alice dan Bob mulai saling berbicara dengan bahasa sendiri yang tidak bisa dipahami oleh para ilmuwan. Manfaat kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dapat diperoleh dari penggunaan ini pada setiap kegiatan yang dilakukan manusia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengotomasi pembelajaran secara berulang melalui data. Artificial intelligence dapat melakukan otomasi untuk menangani tugas yang lebih kompleks dan bervolume tinggi, serta terkomputerisasi dengan andal tanpa mengalami suatu kelelahan, yang mana akan sangat berbeda dengan proses otomasi yang dilakukan pada perangkat keras untuk menggerakkan robot. Kedua, untuk menambahkan kecerdasan. Pada sebagian besar kasus, artificial intelligence tidak dijual secara terpisah, namun lebih kepada dikembangkan dalam sebuah produk untuk meningkatkan sisi fungsionalitas dan kredibilitas perangkat tersebut. Contoh dari penerapan ini seperti asisten virtual untuk membantu dalam menjadwalkan dan memenuhi setiap kebutuhan dari manusia sesuai dengan fitur yang dimilikinya. Ketiga, dapat beradaptasi melalui algoritma progresif. Untuk artificial intelligence sendiri telah menemukan struktur dan keteraturan data yang diolah sehingga menghasilkan algoritma yang lebih terampil dan cerdas. Jadi dengan bantuan bahasa pemrograman yang dibuat oleh pengembang, artificial intelligence mampu untuk mengajarkan sendiri produk yang telah direkomendasikan secara online. Keempat, artificial intelligence dapat menganalisis data lebih banyak. Proses analisa data juga dapat dilakukan dengan lebih baik menggunakan jaringan neural yang mempunyai banyak lapisan tersembunyi. Dengan bantuan big data, maka mampu untuk menyimpan dan mengelola data lebih banyak dan cepat. Semakin banyak data yang diinputkan, maka semakin akurat juga model pembelajaran yang dilatih. Kelima, memiliki keakuratan yang lebih optimal. Manfaat yang terakhir adalah mempunyai keakuratan yang lebih optimal dengan bantuan deep learning. Jadi peran data akan sangat krusial dan menentukan dalam menciptakan keunggulan yang kompetitif. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi untuk UAS
pada bulan Januari 2022. Di sini saya bisa mendapatkan nilai yang terbaik dari presentasi mata kuliah Artificial Intelligence ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.